Jadi untuk kasus ini, dengan menggunakan hukum Gauss, tugas kita adalah untuk mencari medan listrik yang disebabkan oleh sebuah lembaran tipis yang datar dan memiliki luas yang tak hingga dengan kerapatan muatan permukaan atau surface charge density sigma yang positif dan seragam. Jadi surface charge density sigma ini adalah muatan per satuan luas. Jadi yang pertama kita perlu pertanyakan adalah yang kita perlu tanya adalah permukaan Gauss yang bagaimana yang akan kita gunakan. Jadi permukaan Gauss yang bagaimana? Permukaan Gauss yang bagaimana yang akan kita pergunakan di sini. Jadi pertimbangannya, ya, kalau kita lihat ini adalah infinite. Jadi ini adalah lembaran tipis yang luasnya tak hingga. Jadi kita ibaratkan inilah dia lembaran itu, ya. Coba bayangkan kalau ini luasnya tak hingga dan dia semuanya di sini bermuatan positif, ya. Jadi lembaran ini mempunyai sigma yang bermuatan positif. Sigma itu adalah muatan persatuan luas. Jadi di sini ini semua positif di mana-mana, ya. Jadi ini sigma, muatan persatuan luasnya positif. Jadi ini ada di mana-mana, ini semua muatan positif. Nah, untuk pada kasus ini vektor medannya adalah vektor medan E ini mempunyai arah yang tegak lurus atau kita biasa bilang juga arah normal terhadap lembaran. Jadi bayangkan arahnya itu tegak lurus terhadap lembaran. Jadi arahnya, kalau nggak arahnya menuju kita, arahnya juga yang sebelah sana meninggalkan kita. Dan satu lagi, bahwa besarnya E ini tidak bergantung pada jaraknya dari lembaran. Jadi untuk memanfaatkan sifat simetri, jadi kita bilang untuk memanfaatkan sifat simetri ini, kita memilih permukaan Gauss yang berbentuk silinder. Jadi kita pergunakan permukaan Gauss ini harus besar, ya. Permukaan Gauss yang berbentuk silinder. Dengan kedua ujung datarnya itu memiliki luas sebesar A. Dengan, ya, kedua ujung datar dari silinder, kedua ujung datarnya memiliki luas sebesar A.
Jadi itu bisa kita lihat pada gambar ini ya. Jadi ini adalah permukaan kita, lembaran yang luasnya tak hingga dan sangat tipis, datar. Jadi sekarang kita ambil, karena sifat simetrinya tadi ya, jadi arah medannya itu tegak lurus terhadap ini ya. Arahnya satu ke sini, satu ke sana, dua-dua tegak lurus. Jadi kita ambil bentuk permukaan Gauss yang seperti ini, berbentuk silinder, terus kedua ujungnya ini mempunyai luas A. Dan bisa kita lihat di sini bahwa sumbu dari permukaan Gauss adalah tegak lurus terhadap lembaran ya. Adalah tegak lurus terhadap lembaran. Jadi pertanyaan pertama kita, apa yang terjadi, bagaimana flux yang melalui selimut silinder. Jadi pertama kita pengen tahu ini selimut silinder, jadi bukan bagian yang datar ini, tapi yang selimut, yang menyelimuti. Jadi permukaan selimut silinder. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan flux yang melalui selimut silinder ya. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, kita perhatikan bahwa arah medannya, arah vektor medannya adalah tegak lurus terhadap lembaran. Berarti kalau kita ambil misalnya kita ambil satu area kecil di sini ya, satu area kecil di sini, berarti arah medannya itu adalah ya pada sini, arah medannya adalah ke sini. Arah medannya ini adalah arah medannya tegak lurus terhadap ini, dan arah DA-nya adalah tegak lurus ini. Ini adalah DA, atau ini sama dengan normal dikali besarnya. Jadi ini arahnya tegak lurus. Kalau gitu bisa kita tulis di sini ya, bahwa E dot DA ini adalah sama dengan E dot normal ya, ini yang besarnya, ini adalah vektor satuan, vektor normal, besarnya 1, dan dia menunjukkan arah dari DA. DA ini sekarang skalar ya, dia hanya menunjukkan besarnya DA, ini menunjukkan arahnya ya. Jadi dia mewakili vektor DA ini. Sekarang ini sama dengan besarnya vektor E dikali besarnya vektor N dikali kosinus sudut antar mereka, yaitu 90 derajat, dikali DA. N ini adalah vektor satuan, jadi besarnya adalah 1. Cos 90 ini adalah 0. Maka ini besarnya adalah 0. Jadi komponen E yang tegak lurus terhadap permukaan ini semuanya besarnya 0 di mana-mana. Jadi tidak ada flux yang melewati selimut silinder ini. Sekarang bagaimana dengan flux yang melewati bagian datar dari silinder ya, jadi bagian datar itu bagian yang ini dan bagian yang ini. Jadi kalau kita sama kayak tadi, kita ambil satu bagian kecil di sini, kita ambil satu bagian kecil di sini ya, kita ambil satu bagian kecil di sini ya, satu elemen kecil yang mewakili ya. Ingat bahwa semua medannya ini sama ya, seragam di tiap titik, maka arah medannya adalah tegak lurus terhadap ini. Ini jadi arah medannya adalah tegak lurus terhadap ini. Jadi ini adalah arah medan, ini adalah arah medannya, dan juga arah
dari DA-nya adalah ke sini juga, tegak lurus terhadap ini. Ini adalah arah DA. Ini adalah N DA. Jadi arah medannya ke sini, arah DA-nya juga ke sini. Akibatnya kita bisa tulis E dot DA ini sama dengan E dot normal DA sama dengan besar E dikali besar normal dikali kosinus antara keduanya itu 0 DA. Ya, ini besarnya 1, ini pun besarnya 1, maka ini kita dapat bahwa ini adalah E DA. Atau bisa kita tulis juga ini adalah komponen tegak lurusnya dikali DA. Nah, sekarang kalau kita tulis lagi hukum Gauss, hukum Gauss yaitu medan flux medan ini adalah integral dari vektor ini dot vektor DA ini sama dengan Q enclosure, ya, muatan ini ada Q enclosure adalah jumlah total muatan yang diselimuti oleh permukaan Gauss dibagi epsilon 0, ya. Jadi dan ini sudah kita tahu, ini perkaliannya kita dapatkan dari sini. Jadi ini kalau E dot DA di sini adalah semuanya. Seandainya tadi selimut ini juga ada flux yang melewati, berarti hasilnya adalah penjumlahan antara integral yang ada di permukaan rata dengan integral yang ada pada selimut, ya. Jadi yang ini kita bisa tulis E dot DA adalah sama dengan EDA. Maka ini bisa kita tuliskan ini adalah integral EDA. Nah, E ini bisa kita keluarkan ke sini. Ini adalah E integral DA. Jadi, integral DA ini adalah penjumlahan luas permukaan dari semua yang dilewati oleh flux. Karena selimut tidak dilewati oleh flux, flux hanya melewati permukaan datar ini dan permukaan datar ini. Berarti ada dua. Luasnya berarti 2, ya. Luas ini ditambah luas ini, ya. Jadi kita bisa bilang ini bahwa ini adalah penjumlahan luas yang kiri, ya, di gambar itu ditambah luas yang kanan. Karena kiri dan kanan sama, berarti ini 2 kali. Berarti ini sama dengan 2 EA. Ini sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0. Bagaimana dengan Q enclosure-nya? Q enclosure ini adalah jumlah total muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss. Kita tahu bahwa yang ditutupi permukaan Gauss ini ada yang namanya charge surface density, ya. Itu adalah sigma. Sigma ini adalah muatan persatuan luas. Jadi ini adalah muatan persatuan luas, Dia dikalikan oleh luas yang dilingkupi oleh Gauss, yaitu luas dari lingkaran. Jadi ini adalah luas yang dilingkupi oleh Gauss. Jadi muatan persatuan luas dikali luas kita dapat adalah muatan, ya. Jadi ini dan ini kita masukkan ke sini. Hasilnya kita dapatkan adalah 2EA sama dengan Q enclosure. Oh, ini Q enclosure sudah kita ganti, ya. Q enclosure-nya adalah yang ini. Adalah sigma A dibagi epsilon 0. Jadi A-nya ini bisa kita coret. Jadi ini bisa kita tulis, kita rearrange semuanya. Kita bisa tulis E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0. Oke. Jadi ini adalah
Ini adalah medan, rumus medan pada kasus lembaran bermuatan dengan luas yang tak hingga, dengan luas tak hingga. Atau misalnya lembaran yang punya luas yang besar sekali. Dan dari rumus ini juga kita bisa lihat bahwa besar E ini tidak bergantung pada jarak terhadap lembaran, tidak ada faktor jarak di sini ya, cuman sigma dibagi 2 epsilon 0. Jadi dia hanya bergantung pada besar muatan persatuan luas di sini.